Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Maba'at, teman-teman yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi-lagi teman-temannya, Bapak Idrus Ramli selalu bikin ulah dan selalu menjelek-jelekan orang-orang salafi dengan berbagai statementnya yang ngaco, dan seakan-akan Idrus Ramli inilah yang paling benar sendiri, paling bertauhid sendiri, paling masuk surga sendiri. Padahal kalau saya mengatakan teman-temannya, mulutnya dari Bapak Idrus Ramli ini itu lebih berbisa dari mulut King Cobra. Bahkan Bapak Idrus Ramli ini mempunyai kepemahaman sebagai seorang takfiri. Yang kemarin Ustadz Yazid Abdul Qadir Jawas itu meninggalnya disamakan dengan matinya Abu Lahab. Jadi sudah sepantasnya teman-teman, Bapak Idrus Ramli ini dicap sebagai Ustadz yang takfiri, gampang mengkafir-kafirkan. Jadi kalau saya mengatakan maling teriak maling. Dan lagi-lagi di sini teman-teman, Bapak Idrus Ramli ini menfitnah, katanya ajaran Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu sama dengan ajarannya Mama Gufron. La haula wala quwwata illa billah. Jelas-jelas teman-teman ajaran Mama Gufron tersebut sudahlah sangat-sangat menyimpang. Kok bisa-bisanya gitu disamakan dengan ajaran Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang memurnikan tauhid, yang menjauhkan kita dari perbuatan syirik. Coba antum semua buka kitab karangan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tersebut, kitab Usul Salasah. Mungkin teman-teman semua setelah mempelajari kitab Usul Salasah tersebut pasti mengerti dan pasti tahu apa yang diajarkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tersebut. Dan coba kita simak dulu teman-teman bagaimana Bapak Idrus Ramli ini selalu memfitnah, keji terhadap dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Padahal ulama sedunia sudah mengakui teman-teman Dan Bapak Idrus Ramli ini cuma kiai kampung tapi berani mengkritiki Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ini dia videonya. Kalau pengakuan Mama Gufron yang kufur atau sesat, Gufron ini mengaku dapat tanda tangan Allah dan mengaku belajar langsung kepada Allah selama 40 tahun. Ini pengakuan Gufron. Kalau pengakuan pendiri Wahabi, beda lagi. Ini pendiri Wahabi di dalam kitab Ad-Durarus Saniyah fil Ajwibah An-Najdiyah, di kitab ini juz 10 halaman 51. Ada pengakuan pendiri Wahabi. Dia berkata, pendiri Wahabi, aku kabarkan tentang diriku pada kalian. Demi Allah yang tiada Tuhan selain Dia, aku telah menuntut ilmu, dan orang yang mengenalku meyakini aku mempunyai pengetahuan. Padahal pada waktu itu aku tidak mengetahui makna la ilaha illallah, dan aku tidak mengetahui agama Islam sebelum kebaikan yang Allah anugerahkan ini dianugerahkan kepada dia. Demikian pula guru-guruku, tidak seorang pun dari mereka yang mengetahui hal itu. Ini pengakuan pendiri Wahabi. Dalam pengakuan di atas, pernyataan di atas, pendiri Wahabi mengaku bahwa sebelumnya ia tidak mengenal makna kalimat tauhid la ilaha illallah dan tidak mengenal agama Islam sebelum kebaikan yang Allah anugerahkan kepadanya. Sebelum kebaikan yang dianugerahkan Allah kepadanya. Nah, ada kalanya maksud anugerah kebaikan dari Allah itu ia dapatkan melalui wahyu, berarti dia kafir. Kalau maksudnya dapat dari wahyu, atau ia dapatkan dari ilham, berarti dia, pendiri Wahabi ini, ahli bid'ah dan pembohong seperti Gufron. Jadi sudah jelas teman-teman pernyataan dari Bapak Idrus Ramli tadi selalu kotor yang diungkapkan. Dan kalau saya memperhatikan dari pernyataannya yang sempat viral kemarin itu di akun resminya, yaitu kematian Ustadz Yazid yang disamakan dengan kematian Abu Lahab, menuai kontroversi dari warga Nahdliyin sendiri. Banyak sekali di sana komentar yang menghujat Bapak Idrus Ramli karena perkataannya yang sangat kotor dan keji. Dan jika saya mendengar perkataan dari Idrus Ramli ini, teman-teman saya teringat sebuah kisah yang mana dulu ada ulama dari India yang sama persis lah seperti yang diungkapkan oleh Bapak Idrus Ramli ini. Selalu menghina, selalu menghujat, pokoknya selalu mencela Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Namun yang membedakan teman-teman alhamdulillah ulama tersebut bertaubat setelah membaca buku karangan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tersebut. Pernah ada seorang ulama India. Beliau ini seorang alim. Setiap selesai dia menyampaikan darasnya, maka dia mendoakan keburukan atas Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Fa yasma'uhu ba'dun nasihin. Didengarkan oleh sebagian orang yang menginginkan kebaikan an-nasihin. Faja'a ala mu'allaf Syekh. Lalu kemudian karya Syekh Muhammad Abdul Wahab ini kemudian diserahkan kepadanya, yang dibawa adalah Kitabut Tauhid. Dan sebelum dia memberikan kitab itu kepada ulama India ini, wa naza'a khilafahu alladhi fi ismi Syekh. Dicopotkan kopernya sehingga tidak terlihat siapa pengarang kitab ini. Kemudian alim tadi membawa kitab Syekh, dibacanya, diamatinya,
kemudian dipelajarinya. Keesokan hari, maka dia berkata kepada laki-laki yang memberikan kitab tadi, "Hadza min mu'allafatil Imam al-Bukhari." Ini adalah salah satu karya daripada Imam al-Bukhari. Lalu kemudian setelah itu, laki-laki yang mengasihkan kitab itu mengeluarkan cover dari kitab tersebut dan diserahkan kepada alim tadi. Inilah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang selalu engkau doakan keburukan atasnya. Setelah dia mengetahui hakikat dakwah Syekh, setelah mengetahui ketulusan, kedalaman ilmu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, maka subhanallah, berbalik arah, berpindah dari benci kepada cinta kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Mungkin selayaknya teman-teman ya, Bapak Idrus Ramli ini, kita kasih saja buku karangan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tersebut, agar Bapak Idrus Ramli ini bertobatlah, seperti sepenggal cerita ulama dari India tadi yang bertobat atas hujatan dan celaan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tersebut. Dan coba kita simak lagi teman-teman ya, pernyataan dari Ustadz dari Malaysia ini. Apakah benar sosok Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tersebut sama persis apa yang diungkapkan oleh Bapak Idrus Ramli atau sebaliknya? Coba kita langsung simak videonya. Tuan-tuan minta maaf ya, saya pun sebenarnya taklah buat kajian yang begitu mendalam untuk saya bercakap tentang Wahabi. Cuma apa yang saya faham sekadar pembacaan saya, apa yang dimaksud dengan Wahabi ialah satu pahaman, satu ideologi yang diasaskan oleh seorang manusia yang bernama Muhammad Abdul Wahab. Muhammad Abdul Wahab. Ada cerita mengatakan di kurun yang ketujuh hijrah. Di kurun yang ketujuh hijrah berlakulah di Mekah dua perkara yang tak berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berlaku di Mekah dua perkara yang tak berlaku di zaman Rasulullah. Pertama, tarikat yang berzikir wirid sampai tunggang langgang. Tarikat yang wirid berzikir sampai tunggang langgang, sampai tak sedar diri, yang tak berlaku zaman Rasulullah. Yang kedua, pemujaan kubur secara berlebih-lebihan, lebih-lebih lagi manusia yang dianggap wali atau keramat. Itu dua benda berlaku pada kurun yang 7 hijrah di Arab Saudi. Maka lahirlah seorang manusia yang bernama Muhammad Abdul Wahab. Dia menentang dua perkara tadi. Waktu ada semua ulama mengatakan Muhammad Abdul Wahab seorang mujaddid, seorang yang hero, yang sanggup bangun menentang dua benda yang ada zaman Nabi yang dianggap bid'ah. Itu dah dikatakan Muhammad Abdul Wahab. Kalau ada orang menamar sebagai mujaddid, bagus. Mujaddid, bangun seorang yang berani, tegas nak menentang dua benda ini. Kerana dua perkara ini tak ada di zaman Nabi. Lama kelamaan Muhammad Abdul Wahab meninggal, maka pahaman dia, pahaman yang kata benda yang tak ada zaman Nabi jangan buat. Maka itu dikatakan pahaman Wahabi. Muhammad Abdul Wahab menentang dua perkara saja. Yang dia menentang apa dia? Pertama, tarikat yang melampau. Ada tak hari ini? Tarikat wirid zikir sampai goyang-goyang sampai tak sedar diri. Mana ada zaman Nabi macam itu? Yang kedua, pemujaan kubur. Dia bilang, ni kubur wali, kubur keramat. Dipuja kubur buat apa? Maka Abdul Wahab menentang dua perkara ini kerana dia kata dua benda ini tidak ada zaman Nabi dan dua benda ini adalah bid'ah. Hari ini Muhammad dah tak ada dah. Tapi ideologi dia, pahaman dia tu diperluaskan. Artinya apa sahaja yang Nabi tak buat, tiba-tiba kita buat. Bid'ah masuk neraka. Itu hari ini, isu hari ini, siapa buat benda Nabi tak buat, itu nama dia salah. Maka inilah pahaman Wahabi yang dikatakan jangan buat benda yang Nabi tak buat. Berpandukan hadis sahih pula tu. Tuan-tuan, hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Apa Nabi kata? Qala Rasul akum wa muhdatsatil umur. Fa inna kulla muhdisatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kullu dhalalah finnar. Seharusnya Bapak Idrus Ramli ini teman-teman ya lebih bertabayun lagi terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tersebut. Lawang Bapak Idrus Ramli ini cuma kiai kampung, tapi berani-beraninya mengkritiki ulama dunia sekelas Syekh Muhammad bin Abdul Wahab loh. Ulama yang sudah diakui oleh seluruh dunia. Ya, kita doakan saja teman-teman ya, semoga Bapak Idrus Ramli ini segera bertobat dan kembali bertabayun lagi dengan membaca kitab-kitab karangan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kita doakan saja. Ya, kita kasihan lah teman-teman ya, melihat keadaan dari Bapak Idrus Ramli ini. Bagaimana nanti di saat kematiannya, otaknya penuh dengan kebencian kepada seorang ulama. Terlebih-lebih kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang sudah sangat berjasa di negeri Arab Saudi sana. Ya, semoga kedepannya lebih baik lagi. Baik teman-teman ya, cukup sekian video dari saya. Semoga bermanfaat dan semoga ini menjadi ibrah bagi kita agar kita lebih meralat lagi atau lebih bertabayun lagi tentang agama Islam ini. Karena memang kita ini sudah di fase akhir zaman dan banyak sekali subhat-subhat
yang kita rasakan di sekitar kita. Karena pemikiran ustadz-ustadz sekarang sudah macam-macam, teman-teman ya. Cukup sekian dari saya. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.